Waktu ketemu bule tadi, dalam hati itu sudah batin. Aku juga bisa seperti ini, gitu. Mindset orang Indonesia itu sangat mengecilkan arti sepeda. Bersepeda yang terbaik itu kata Grant Peterson. Iya, Pak. Sepeda adalah benda seni yang dapat kita naiki. Asik. Kalau kalau yang sudah pernah merasakan empuknya sepeda kromoli, itu pasti nggak akan mudah ke lain hati. Tetap sepeda klasik. Kenapa? Om Wawan Nakamurawa ini jatuh cinta dengan sepeda karena lihat bule touring dengan goes yang bawa tas banyak itu. Sejak itu ia sadar bahwa sepeda itu sebenarnya bisa mengantarkannya kemana-mana, bahkan ribuan kilometer sekaligus. Baginya bersepeda itu passion, meskipun kadang menyakitkan, akan tetap dijalani. Dan yang pasti bahagia. Gesip. Assalamualaikum, Mas Wah. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi. kabar? Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Tak ngopi sih, Mas. Paringi kemurahan rezeki. Eh, Teman-teman, hari ini kita ngobrol-ngobrol sama pesepeda istimewa. Istimewa dari Hongkong. Hari ini Mas Nanang. Oh, iku anu Bu, dengkot iku ngono jare ini. Dengkot. Senior iku. Kabar burung ini. Dan ini Mas Wawa, aku gak ngerti kepanjangannya siapa Mas? Mas Wawa. Nanggone panggilan kesayangan ya. Panggilan kesayangan. Teman-teman pesepeda umumnya mengenal seperti itu. Wawa. Ya, sesuai ID akun di Facebook Wawa Nakamurawa. Wawa Nakamura. Wawa Nakamura. Nakamurawa. Oh, apa kok? Berawal jeneng nang akun waktu itu ngeblok nang Multiply. Oh. Nah, waktu itu durung bulinan Multiply ya. bulinan Friendster ya. Iya, tapi Multiply itu Multiply waktu itu. sebelum Friendster ya? Apa sakwise Ya Friendster mungkin ya? sejaman mungkin. Sejaman, Ya. ya. Tapi waktu itu Facebook durung booming. Iya, iya. Nah, waktu Wong lawas ya. ketemu catatan perjalananku sing nang gunung-gunung aku ngeblok nang Oh, gunung. iya, iya, Terus iya. aku ketemu konco. Nulis Mas ya berarti ya? Iya. Cerita lewat tulisan. Terus blogger berarti ya sejak dulu ya? Sampean ya? Waktu itu. Jadi menceritakan apa jenenge perjalanan ke gunung itu dengan tulisan. Nah, beliau ini pencinta alam, senengannya naik gunung, sukanya naik gunung. Terus kemudian sekarang itu terus seneng jatuh cinta dengan sepeda sampai saiki Mas. Sampai Bahkan sekarang ini beliau ini buka bengkel khusus sepeda. Beberapa informasi dari teman-teman itu Mas Wawa ini beliau itu pemahaman tentang sepeda klasik itu ngelontok ngono. Iya ngono Mas. Ngono ta? Ngono gak sih? Mas. Nah, awal mulai senang dengan sepeda itu kapan, Mas? Awal seneng dengan sepeda seperti yang pernah saya ceritakan, itu pas budal nang Semeru ketemu bule loro nyorong sepeda nang Poncokusumo. Indonesia Bahasa Indonesia, iya lah. Kapan ada protes? Oke, Kuasa siap. loading, ngono. Roaming. Ya suatu saat Iya. aku nganter temen dari Lombok itu ke Semeru. Nah, Kita ketemu bule dorong sepeda full penir. Dua bule. Semeru ya? Iya, Semeru. kan lewat Poncokusumo. Oh, itu Blok berarti belakang. masih belum masuk apa namanya? Bukan di jalur perbatasan bukan pendakian di bukan jalur ya? pendakian, bukan, Oh. masih di jalan raya menuju ke iya. Ranupane. Menuju Ranupane. Akhirnya sampai di desa Ranupane kita ketemu lagi sama bule itu ngobrol. Aku masih ingat banget namanya satu Mr. Randy dari Wales, satu lagi Mr. Candon Glass dari Australia. Si Mr. Candon Glass ini sudah 20 tahun keliling dunia. Itu usia berapa ya mereka Mas ya? Mungkin sekitar
early 50 lah. 50 lebih ngono ya. Iya, 50, awal-awal 50-an. Iya. Aku masih ingat waktu Mr. Camden Glass kepalanya botak. Terus yang Mr. Randy itu gimbal tapi blonde gitu kan keren. Ngobrol. Terus dia juga kasih alamat blognya. Oh, saya blogger ya. Iya. Terus dari situ sepulang dari Semeru langsung aku lihat blognya, wah keren. Oh berarti ya blognya juga cerita tentang sepedaan kemana-mana ya? Iya. Terus akhirnya dari situ tergugah menginspirasi untuk bersepeda, bahwa sepeda ini bisa dipakai kemana-mana, bisa mengantarkan kita berpetualang kemana-mana. Iya. Dari situ. Betul. Sekarang ini loh Mas, banyak orang yang sudah lupa kalau sepeda itu sebenarnya alat transportasi ya Mas. Terus sudah sangat tergantung dengan kendaraan bermotor sehingga kali gitu. Sepeda itu sebenarnya bisa mengantarkan sampai ribuan kilo, jauh-jauh pun bisa. Itu lupa. Nah dari situ ternyata ternyata tersadarkan ternyata sepeda ini bisa loh sampai jauh-jauh gitu ya. Iya. Mindset orang Indonesia itu sangat mengecilkan arti sepeda, bersepeda. Aku inget banget waktu di Bolangan Mongondo, waktu naik tanjakan apa itu kan, aku nanya warga sekitar, Bang, di depan ini masih ada tanjakan lagi nggak? Oh masih ada. Kamu naik pakai apa? Pakai sepeda ini Bang. Langsung kontan dia berkata, 1000 kali Pancasila nggak akan bisa naik ke tanjakan itu. Itu ini tanjakan di mana? Di Bolangan Mongondo. Sebelum Manado. Oh. Warga sekitar ngomong. Warga sekitar. Terus. Ya akhirnya waktu itu kami berdua libas aja tanjakannya. Memang tinggi banget tanjakannya. Lurus, nggak ada kelokan. Iya. Ya masyarakat biasanya masyarakat yang dia tinggal di tempat-tempat yang tanjakan-tanjakan itu malah gak bersepeda ya? Iya, Jarang banget iya, Bang. Di sepedaan biasanya orang luar. Aneh ngono lho, sepedaan. Iya. Jadi sampean merasa nggak waktu itu? Apa jenenge mental nggak kena sarannya ngono. Yo enggak lah, kita sudah bersepeda sekian ribu kilo, masa kena gitu, kena mental. Iya. Cemen banget. Iya. Nah, itu sering kali begitu ya kita temui masyarakat Mas. Jadi kadang-kadang bahkan sekarang itu di daerah pun itu karena sudah ada sepeda motor. Yang dulunya orang itu naik sawah, naik sepeda, ngono saiki sepeda motoran, ya kan? Kita lihat pemandangan sekitar sawah itu yang parkir bukan lagi sepeda pancal ya, tapi sepeda motor ya. Iya. Itu kan amat sangat disayangkan ya padahal. Nah, sampean wis kemana aja Mas sepedaan ini Mas? Ya alhamdulillah sih. Sebenarnya sih nggak bisa dibilang kemana-mana, cuma sudah sampai Sumbawa, keliling Jawa, Sulawesi. Mesti ada temannya atau pernah sendirian atau ya? Ya memang ada temannya, tapi di awal itu memang waktu perjalanan ke timur ke arah Sumbawa itu saya dari Sidoarjo sampai ke Lombok itu sendirian. Oh, berarti ketemu nang kono. Iya, akhirnya ketemu orang di sana terus teman dakiku naik gunung yang dari Lombok itu, Alwi Hasim. Itu akhirnya ikut bergabung untuk ke Tambora, ke Sumbawa. Oh, dia juga pesepeda juga. Awalnya saat itu sama sekali belum pernah bersepeda dan tahu efeknya. 2 hari perjalanan dari Lombok ke Sumbawa itu dia langsung tepar. Iya, awal-awal ya.
Tapi sepulang dari perjalanan Sumbawa itu, Bro Alwi Hasyim ini akhirnya bersepeda juga. Sampai sekarang? Dan sampai sekarang. Oh. Sampai sekarang. Bahkan dia juga pernah lintas Sumatera. Oh. Masuk ke dari Lombok sama temen-temennya ke Borobudur, terus dari Borobudur itu balik lagi ke Sidoarjo, temen-temennya yang lain pulang, dia lanjut sendiri dari Sidoarjo ke Surabaya, nyebrang ke Kalimantan, ke arah barat masuk ke Sumatera sampai ke Sabang. Iya. Mas, kalau balik di awal-awal ketika setelah terinspirasi oleh bule gitu, Mas. Ya itu kemudian apa sih yang kemudian sampai lakukan? Oh, Mas. Ya. Oh, gue enak Bre. Mantap. Terus. Apa yang sampai lakukan setelah terinspirasi itu? Apa tuku sepeda? Apa gitu? Sepulang dari Apa ya, Mas? Semeru, sepulang dari ketemu dua bule tadi itu, langsung aku memanfaatkan sepeda yang ada waktu itu. Apa? Ada federal adikku yang sudah nggak dipakai, itu yang aku pakai. Federal Ya apa itu? sedikit Ya, lengan. Tipenya. street cat Oh, street biasa, federal Cita Umat. Itu dimanfaatkan kemana waktu itu? Gimana servis? Ya latihan waktu itu? dulu, latihan dulu. Latihan rute-rute pendek, belum berani tanjakan. Terus setelah beberapa minggu baru berani Sidoarjo Pandaan. Oh, mulai nanti Seminggu sekali ya, seminggu sekali. Pakai federal street cat. Street cat. Terus dosisnya dinaikkan lagi seminggu 2 kali sampai seminggu 3 kali. Seminggu 2 kali 3 kali ke Pandaan. Oh, mulai nanjak dia, latihan nanjak memang. Latihan nanjak. Iki karena arahnya itu Yes. sepedaan ke gunung. Iya. Oh, Iya. makanya Jadi- lebih frekuensi latihan nanjak. setelah kan waktu ketemu bule tadi, dalam hati itu sudah batin. Aku juga bisa seperti ini, gitu. Asik. Jadi seperti itu. Dan memang setelah 3 bulan setelah itu, dari waktu itu bulan Agustus, aku bawa sepeda ke arah Ranupane. Oh iya. Ya, Setelah 3 bulan ketemu 3 bulan. itu ke Ranupane. sudah bawa sepeda Mantap, Rek. Itu sampai Ranupane ya? sampai Ranupane. Ranupane. Desa terakhir di perizinan pendakian Semeru tuh, iya. Ranupane. Iya, sampai situ ya. Iya. Iku berhenti di situ terus lanjut Ranukumbolo apa ya, apa? Iya, dari perizinan dilarang membawa sepeda ke berarti, sana. tapi sampai lanjut ke Ranukumbolo. Ranukumbolo. Berarti sepedanya diparkir di Ranupane gitu. Iya. Oh. Terus tas-tasnya apa, Mas? Berarti aku sudah pakai rak pannier depan belakang ngono apa gimana? Di awal-awal 3 bulan. Awal-awal itu aku pakai tas kanvas beli di Pasar Turi sebagai penir. Aku bawa carrier tapi kosong, aku gulung, sudah aku persiapkan. Jadi sampai di Ranupane isinya langsung pindah ke carrier. Oh. Pindah mode ke pendakian. Oh iya. Berarti karirnya dimasukkan di tas pannier itu ya? Ya. Itu dengan siapa waktu ke sana? Sendiri. Sendirian ya? Iya, Mas? Oh, buake ternyata. Entekno ah. Jangan tekno ya kata ya. Iku sendirian? Sendirian. Iku setelah 3 bulan ya? Setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan. Sendirian Federal Street Cat. Iya. Terus dari Ranupane lanjut Ranukumbolo. Jadi aku inget waktu itu aku berangkatnya dari rumah itu asar, terus nyampe ya singgah-singgah di temen naik gunung juga di Sukorejo, terus mampir di Tumpang, bermalam di Tumpang, terus esok paginya baru lanjut ke arah ke Ranupane, itu kemalaman di Ngadas. Di Ngadas aku bermalam lagi, besok paginya baru lanjut ke Ranupane. Itu berarti berapa hari?
Ya perjalanan? 3 hari. 3 hari. 3 hari. 3 hari. Di awal-awal. ya? Awal-awal. Itu sempat- Awal-awal belum paham rasio gear. Oh, berarti si mancep itu ya, yang mancep itu. Masih 7 speed. Masih pakai oke. free wheel biasa. Ah. RDFD masih turning. Oh iya. Biasa. Oh nyampe Poncokusumo itu sudah dorong aku sebelum Coban Pelangi itu dorong Bang Agustus kan rame pendaki yang naik truk. Ayo mas bareng. Suun. Woi. Aku bertahan. Itu dalam hati gak kepingin dah asli ini. Ya kepingin sangat kepingin godaan seperti itu untuk loading sangat. Iya, betul ya. Sangat. Tapi Apa sih yang membuat aku ini punya membuat- prinsip ini harus diselesaikan dengan Oh, bersepeda. Asik. Bersepeda harus bersepeda. 3 hari mas ya. Iku 3 hari. membayangkan nggak? Ngitung di awal nggak? Kira-kira estimasinya 3 hari? Atau enggak? Enggak. Bayangannya berapa Enggak. lama itu? Bayanganku paling ya 2 hari lah. Ya 2 hari. Dari Tumpang bisa langsung ke Ranupane. Oh. Kan sudah dekat dari Tumpang ke Molor sekitar- sehari ya? Estimasinya belasan sehari, lumayan Rek. Sehari. Itu kemudian kan lanjut ya mas ya? Lanjut. Dari Ranupane, Ranukumbolo kan perjalanan jalan kakinya lumayan panjang ya? Berapa kilo ya? Ranupane ke Ranukumbolo? dari Ngadas dari Ranupane ke Kumbolo. Iya kan parkir sepeda kan di Iya. Ranupane kan? Kalau dari Ranupane ke Kumbolo kan sudah jalur trekking. Iya, jalan trekking. Trekking. Itu keren tuh ya? Jalan trekking ya? Ranupane ke Kumbolo. Aku kurang paham kalau kilo, tapi kalau standar pendaki itu Berapa jam, dari Mas? Ranupane ke Kumbolo itu standarnya 4 jam. 4 jam. 4 jam. 4 jam. Itu 4 jam. Terus kemudian balik, ini sempat nginep di Ranukumbolo. Iya, nginep. Nginep, Waktu ya? itu kan 17 Agustus dari sempat Oh. upacara dulu di Ranukumbolo. Setelah 17 Agustus balik besok lagi. paginya turun. Nah. Iya. Itu balik kan, apa jenenge jalan lagi ya, jalan lagi terus pulang sepedaan lagi ya, balik ya, sendirian. Itu kan nggak merasa wawang, oh itu jenis-jenis wawang ya. Awang-awang. Awang-awangan. Oh, itu bahasa Jawa coy. Itu kan fisik wis lumayan kan ya, dengan jalan yang 4 jam itu. Itu gak tergoda kepingin sempat terkaya apa ya apa kan. Wah, enggak. Enggak ya? Dia tetap kekeh ya. Secara mental aku sudah melatih diri. Waktu naik gunung itu aku sudah juga membiasakan untuk solo. Oh. Aku Iya. naik gunung beberapa kali, naik gunung sendiri, Pak. Oh, iya. Malam hari bahkan. Enggak mesti tingin loh mas. Balik kan sepedaan mana yang ngono? Iya. Biasanya orang itu berangkat itu semangat, pulangnya itu wis rada Oh, semangat, ya. malah harusnya euforia, harus bergembira. Dari berangkatnya kan susah-susah nanjak. Ya, heeh. Pulangnya Karek kan tinggal turun. Nah, Iya. itu harus di Oh iya iya. Heeh. Itu berarti sejak Dirayakan, awal itu heeh. aneh ya, sejak awal komitmen. tak ini Hmm. turunnya ya. Heeh. Iku sempat enggak mas? Sempat apa jenenge jarum-jarum terus barengan apa enggak? Kan latihan di Pandaan biasanya ya, tapi itu Iya. tiba-tiba di Bromo yang lumayan itu tanjakannya puluhan kilo kan nanjak itu. Iya, kalau Iya dari kan? mulai tanjakan kalau mulai nggak salah, tumpang itu kan mulai dari, ini ya, dari Tumpang. Tumpang Ranupane Iya. sekitar 45 kilo lah. Nah kan. Nah, 45 kilo. itu gak fisik gak? Alhamdulillah Iya, enggak. enggak ya? Alhamdulillah enggak. Oh karena wis latihan itu mau. Ya, persiapan fisik. Iya iya iya. Setelah dari situ apa sing kesan apa sing didapat Mas dari berhasil menaklukkan Ranupane dengan sepeda Federal Street Cat. Ya, dari situ udah langsung siap ancang-ancang next kemana lagi. Terus Begitu. kemana berarti setelah itu? Setelah itu Madura sama temen itu. Madura. Madura sampai di Rencana memang Madura Loop Loop. memang Loop. dari utara ke selatan. Utara ke selatan. Nah, Utara ke selatan.
Cuma waktu itu akhirnya cuma nyampe Pamekasan dari Waru, orang lokal bilang Beru, itu langsung ke selatan tembus ke Masih di jalur utara. Pamekasan. Ya Beru ini yang di utara, langsung potong ke selatan ke arah potong Pamekasan. sana ya. Ke selatan ke arah Pamekasan. Iya. Karena partnernya keburu masuk kerja. Iya loh Pak, karena sepedaan jarak jauh itu memang butuh orang-orang yang dia itu memang waktunya banyak. Zaman saya Punya di spare spare waktu. Zaman saya waktu di Kalimantan itu sih waktunya akeh Pak. Terus baru setelah ini sudah ada pekerjaan, waduh soalnya terlalu jauh. Kepingin iki Om Yohan, men kenal nggak Om Yohan? Ini lagi banget, anu iki, Yohan. lagi perjalanan ke Jakarta gitu. Dia nyoba Tambora e-bike. Polygon kan mengeluarkan Tambora gravel itu tapi e-bike. Jalur ini Jalur iki jalurnya sing aku durung detail anunya gitu. sudah berangkat belum? Sudah, mulai Selasa itu. Oh, Selasa Jadi kemarin. uji coba ya apa enggak e-bike itu apa kaitannya dengan baterainya dan sebagainya. Ah. Nah, itu uji coba itu difasilitasi oleh Polygon. Iku kepengin ngono. Aduh, jauh rek, kapan sih jarak jauh? Karena butuh waktu yang lebih panjang. Ono model anu apa jenis? Model orang-orang luar negeri kan menarik ya, Mas ya. Biasanya dia itu kerja 3 tahun, kemudian 3 tahun selanjutnya dia keliling. Iya. Itu menarik itu. Iya. Itu katanya dicontoh ambek Om Jai, gitu ya Om Jai ya. Om Jai Jai. Sidokare. Sidokare, ya. Itu yang ngono ini. Iki kan setelah 3 tahunan sepedaan baru ngono hilang kayak kerja. Dari ini, aku urip aku ngono 3 tahun kerja, 3 tahun nganggur dari gue kayak om boleh ae. Iya. Menarik gue ya. Nek duwe income sing gede Nah, ngene, iku. atau duwe pasif income iku asik koyo. Iya. Nah, setelah itu ke Madura nggak sepeda Mas, tetap street cat. Tetap street cat, tetap street cat. Itu karena memang ono iku karena ono iku ya. dan durung wawasan belum banyak Wawasan belum sepeda, banyak belum wawasan banyak. untuk cari sepeda yang lain itu belum banyak, bahkan spare part group set pun masih apa adanya. Nah, setelah dari Madura nih Mas. Nah itu terus ke arah timur, aku eling Mana itu? ingat ke arah Lombok. Temanku ndaki yang dari Lombok ini pernah bilang, Side, kalau nyampe ke Lombok pakai sepeda, kemanapun akan aku temenin. Dia bilang begitu. Akhirnya oke, tunggu aku di sana. Bus. Gitu. Itu Lombok ya. Ke Lombok. Itu nggak sepeda yang sama. Pakai sepeda yang sama. Makanya teman-teman Mas Nanang tadi itu Mas Lawa itu sudah sangat dikenal oleh teman-teman federal. Itu gara-gara itu ya, gara-gara perjalanan awal Ya, jauh-jauh itu bahkan- pakai street cat ya. tapi dan belum bergabung dengan federal, bahkan komunitas federal itu belum Belum terbentuk ono. kalau nggak salah waktu itu. Oh, ya. Itu Sekarang tahun itu, Rek. 2010-an ya. Ya, Terus setelah di Lombok kemana Mas? nah waktu itu kan memang planningku memang cuma sampai Lombok, Mataram. Dari Sidoarjo 4 hari nyampe ke Lombok, terus nyampe di sana kok masih sehat-sehat aja, segar bugar. Wah ini terus keplek sih gila. terus uang saku juga masih. Wah ini dilanjut lagi ke timur, asik ini. Lalu aku sampaikan ke temen itu, ke Alwi, aku mau ke Tambora, Woi, mau gabung nggak? secara podo pendaki gunung ya. Terus Terus? ya,
Si Alwi ini sehari-hari nggak pernah bersepeda, nggak punya sepeda juga. Dia bilang, tunggu aku 2 hari, aku cari sepeda dulu, cari pinjaman. Akhirnya cari pinjaman ke teman-teman tetangga, sepeda yang proper nggak ada. Nemunya sepeda federal yang udah mangkrak di gudang. Kita servis dulu. Bayangkan spare part-nya bagaimana. Itu adalah apa? Tiket juga. Karena Street cat atau city cat nggak? Kan iya, low end kan? Wakil Indo ya. Juta umat. Pakai federalan berarti ke Tambora itu. Ke Tambora. Itu berapa kilo ke tempatnya si Alwi itu? Kalau kilometer mungkin sekitar berapa ya? 500-an kilometer atau enggak? Iya. Turun tahu sepeda. Dan dari Lombok kan nyebrang lagi. Terus rute Tambora itu tahu banget kan? Nggak turun ya? Naik turun. Rollingan ya? Naik turun. Tapi view-nya wah luar biasa. Oh iya betul. View-nya luar biasa. Kita ya karena apa kayak terbayar gitu ya. Jadi nanjak itu seorang terbayar dengan view itu. Yang paling ingat itu kota Sumbawa besar itu, mau masuk ke kota itu nanjak dulu, mau keluar dari kota Sumbawa besar itu juga nanjak dulu. Biadab memang. Dari perjalanan pertama Mas Alwi itu, ya, dia akhirnya jatuh cinta juga ambil sepedaan. Langsung keracunan banget. Iya. Nah, Tambora, Parigona di perjalanan. Tempat kemana? Yang paling ke Sulawesi ya? Sulawesi. Nah, sepulang dari Tambora itu 2010 kalau nggak salah ada Sumbawa itu 2010. Terus aku kan biasanya perjalanan itu akhir tahun. Aku sudah langsung sharing-sharing ngobrol sama temen-temen. Aku nanti akhir tahun depan mau ke arah barat, keliling Jawa. Nah, menjelang hari H, D-Day, itu teman di Surabaya itu dapat tamu bule dari US, Ronaldo Snack, kan dari Warm Shower ORG kan, itu juga mau ke arah barat. Akhirnya Temen bule itu sepeda? Iya. Aku ingat banget waktu itu pakai Surly LHT. Belum banyak kelihatan orang Indonesia, orang Surabaya pakai Surly LHT. Si Ray ini sudah pakai Surly LHT. Ireng hitam. Surly LHT hitam. Benar kopo. Oh tapi sudah ada ya, udah ada yang inden waktu itu. Terus ganti sepeda Mas? Juga dengan bule? Belum. Masih bertahan dengan federal. Tetap. Cuma spare part sudah agak bagusan, sudah mulai belajar. Terus diganti? Hah? Terus diganti? Ya. Ganti apa itu? Wah, cuma aku masih ingat pakai hookset Diori LX 7 speed. Ya. Nah, dari semua perjalanan itu apa sih membuat sampean itu akhirnya tagihan lanjut sepedaan? Padahal butuh waktu yang panjang, butuh tenaga yang tidak sedikit, mungkin ongkosnya juga banyak. Kan orang kiranya sepedaan itu murah atau bensin, tapi kan banyak hal-hal yang lain yang ternyata juga banyak juga ya. Makan, terus macam-macam, tidur. Kalau misalnya perlu nginep ya penginapan misalnya itu apa sih membuat Mas Wawa ini terus lanjut sepedaan loh, padahal tidak mudah. Itu sisi petualangannya. Sisi petualangan itu seperti kita minum
air laut. Semakin kita minum akan semakin haus, akan semakin terasa bahwa masih banyak sisi dunia yang belum kita jelajahi. Dengan sepeda. Aduh, Rek. Mas, nah misalnya terkait dengan dunia vintage ini, kapan mulai tertarik dengan dunia vintage? Sepedanya tadi kan sepeda Emperor ya? Ya, Maruishi Emperor. Maruishi Emperor. Tahun 79. Tahun 79. 79. Apa sih? Mulainya kapan itu? Tertarik dengan sepeda-sepeda vintage? Oh, kayak yang terbaru kan? Dulu kan jelas street cat ya, sepeda lawas gitu kan, sepeda. Terus kan logis lah, misalnya aku kudu balas dengan sepeda yang baru, yang lebih proper, yang ringan dan lain sebagainya untuk jangkauan lebih jauh. Tapi milih namanya sepeda vintage, kenapa? Balik lagi, kenapa milih vintage? Vintage cenderung masih pakai material besi, atau paling enggak yang lebih keren kromoli. Karena basicnya kita ini touring itu butuh sepeda yang nyaman. Material frame dengan material besi itu lebih meredam getaran. Itu yang membuat tubuh kita tidak gampang lelah, fatigue. Itu kenapa kita lebih cenderung ke vintage, ke besi. Tapi yang baru-baru kan ya, Promoli, Surly baru-baru kan. Keterjangkauan. Terjangkauan harga. Keterjangkauan, logis saya. Iya ya, karena besinya itu saja nih, bukan karena vintage-nya. Iya. Atau karena memang modelnya, enggak. Tapi karena besinya. Besinya. Tapi nak kayak sekarang ini Mas, kan yang sepeda-sepeda alloy kan dia meredam getarnya itu dengan forknya itu karbon. Tapi tetap daya redamnya, kalau mungkin yang sudah modern dia meredamnya di forknya beda kan. Kalau yang meredam itu seluruh bagian frame-nya itu. Oh iya, itu hanya satu bagian, ya, semuanya meredam. Iya. Kalau gini, kalau yang sudah pernah merasakan empuknya sepeda kromoli itu pasti nggak akan mudah ke lain hati. Iya sih. Itu ya yang membuat aneh. Tapi kalau model-model vintage-nya itu tertarik nggak Mas? Maksudnya kan memang beberapa orang yang penyuka vintage itu modelnya ini, model klasiknya itu diminati. Karena di detail-detailnya kan api ya. Ya, lebih lebih artistik kalau sepeda ya. Sok-sokan luck istilahnya kan. Detailnya lebih dapat. Ini itu tidak ada di sepeda-sepeda zaman sekarang ya. Detail-detailnya kan nggak bisa kayak gitu. Iya. Itu juga tertarik nggak dengan model-model artistik? Iya banget. Kalau itu salah satu kelebihannya sepeda vintage ya. Apalagi kalau yang sepeda-sepeda istilahnya apa? Bespoke, made by order. Itu kan indah banget sepeda-sepeda seperti itu. Detailnya dapat banget. Handmade ya? Handmade. Jadi pesanannya custom. Iya, custom. Dan sepeda-sepeda handmade yang made by order itu tubingnya nggak main-main, bro. Bukan produsen tubing itu tidak memberikan tubing yang biasa-biasa kepada builder istilahnya. Jadi tubing-tubing yang kelas premium yang tidak beredar di pasaran itu yang dikasihkan ke builder. Iya, builder itu sertifikasinya ngeri. Mereka harus punya sertifikasi dari produsen tubing itu, bagaimana dia memotong tubing, metering, terus bagaimana dia bracing, itu harus punya sertifikasi. Kalau sertifikasi ini Mas? Iya, dan itu nggak murah sertifikasinya. Itu di luar negeri ya? Kalau di Indonesia ya apa ya? Kan ono ya pembuat frame yang di Indonesia ya? Yang aku tahu, builder yang di Indonesia mereka dapatnya frame yang medium, tubing yang medium.
Tapi mereka ono nggak ya sertifikasi itu? Aku Yang Indonesia. nggak tahu kalau builder Indonesia. Iya. Karena kalau cerita-cerita kayak misalnya cerita nih si Mas Azrul Ananda misalnya, builder itu dia otoritasnya luar biasa. Sampai dia hanya diskusi saja, kan kepinginnya ya apa, dada nyaman, dada Singapura, terus menengok. Tak kayak no. Jadi dan menunggunya bisa sampai tahunan loh, Pak. Dan Iya, itu waiting listnya iya, jadi luar biasa. kita itu sebagai konsumen itu kayak wes ngono, jadi kayak kalah otoritas ngono dengan kan beda ya kalau misalkan orang penjual dengan pembeli ada raja ya. Ini Iya. enggak, Pak. Ini kayak kualik ngono. Itu sampai seperti itu kan luar biasa ya. Karena memang dia tidak hanya menjual frame sepeda ya, tapi Iya. dia itu ya itu model-model seniman lah ya. Iya. Seniman, jadi Artisan. ya model biasa seniman lah ngono ya kayak jadi Iya. susu kayak jadi anu nggak kelem golek liau kan. Ya seperti kata Grant Peterson, Iya Pak. sepeda adalah benda seni yang dapat kita naiki. Asik. Grant Peterson itu Grant Peterson dulu itu pernah nanggone Bristol ya. iya Terus barengan, dia kepala produksinya Bristol USA. Oh iya. USA. Grant Peterson. Aku biar tahu ditawari. Sekarang ownernya Rivendell. Tahu ditawari apa sepeda Bristol RBD, Bristol RBD. Tapi touring model travel touring ngono. Iki sing desain terakhirnya Grant Peterson. Gitu. Dan ya pengen saya pas kan. RBD. Jadi RB, bener. ini katanya touring mas. Ini jarang ini. Aku emang enggak ada nih. Gue itu fire apa enggak? Menarik itu Bristol RBD. Nah, terus kemudian sampai sekarang mas seneng dengan sepeda-sepeda klasik ya. Nah misalnya anak tawaran beli duit ngono, punya uang banyak ngono, milih untuk beli sepeda yang baru, yang karbon ringan dan sebagainya dengan sepeda klasik, milih mana? Iki kak anu yo, ono duit ono, Heeh. ono duit, karena tuku ngono. Heeh. Tetap sepeda klasik. Kenapa? Ya kenyamanannya itu Ini yang mana ya? kenyamanan yang aku prioritaskan. Terus kalau sepeda yang karakternya speed agresif itu nggak banget. Apa? Kita bukan penyuka speed. Oh, Basicnya bukan penyuka. iya. Karena Seperti itu. anu ya, karena touring ya. Iya. Sejak awal kami Iya. dibentuk sepedaan touring Iya, ya, jarak jauh sejak awal. sehingga bukan speed sing di anu ya. Cuma apa jenis? Apa namanya? Endurance ya. Endurance. Nah misalnya mas, sepeda klasik apa yang sampean masih kepingin punya? Wah, sepeda apa ya? Aku wis mematikan rasa untuk. Aku rasa terakhir itu Marusi Emperor wis enough. Maruti Emperor udah cukup ya? Wis cukup. Apa om? Kalau merek-merek besar yang lain, Iya, pasti, Ono pasti ya, Estima, pasti. ada Colnago, Pasti. ada Trek dan lain sebagainya. Itu merek-merek yang kita semua kenal, hampir semua orang sepeda kenal lah. Iya. Kenapa kok Enggak sih. dengan Maruti Emperor itu cukup? Kalau sepeda aku rasa sudah cukup. Cuma kalau diberikan kelebihan rezeki sih, aku masih ingin berpetualang lagi. Lebih baik budgetnya untuk ke sana daripada untuk menambah sepeda. Oh Gitu iya. loh. Iya. Kalau aku seperti itu. Iya. Kalau aku seperti itu. Lebih baik menambah pengalaman berpetualang. Kalau pengalaman itu kita simpan untuk selamanya. Kalau sepeda itu kan nanti kita butuh, kita bisa kita jual. Kalau pengalaman itu kita simpan untuk Pengalaman dan tidak bisa dijual. Tidak bisa milik orang lain. Tidak Nah, bisa milik sepeda orang lain. bisa milik orang lain ketika dijual.
Kalau kita pernah bercerita, mungkin orang akan mengingat, oh ini Mas Wawa ini. Pasti seperti itu. Iya. Sekarang masih Mas ngeblog cerita di apa jenenge medsos dan sebagainya. Kegiatan seperti itu otomatis sudah lama mati sejak Multiply itu tutup. Jadi ceritanya kalau nggak salah itu ya pas aku perjalanan ke Sulawesi, waktu itu aku sempat terima email peringatan dari pihak Multiply bahwa mereka akan memindahkan seluruh akun ke mode berbayar. Jadi diberi tenggat waktu sekian bulan untuk memindahkan berkas tulisan yang dan waktu karena di perjalanan sudah nggak bisa melakukan hal seperti itu, akhirnya hilang semua tulisan-tulisanku dan itu memupuskan gairahku untuk menulis lagi. Selesai sudah. Kayak eranya video. Eranya video. Tapi begini, tetap kalau aku sih, kalau selama ini mencermati video-video itu, apa yang kita cerna dari tulisan itu jauh lebih membekas daripada apa yang dari kita lihat. Betul. Seperti itu. Bahkan belakangan ini pun kalau aku mencari artikel-artikel apa tentang sepeda yang belum aku ketahui, aku cari material tulisannya dulu daripada videonya. Begitu. Iya. Tulisannya memang detail tuh. Yang membuat kita membekas itu karena detail-detailnya. Kita lebih mengingat. Kalau kita membaca novel lah ya, penulisnya itu menggambarkan loh. Kita itu kayak ada di tempat itu, gambarnya detail banget. Video dengan foto kan beda ya kan. Karena foto itu dia kita bisa melihat menikmatinya lebih lama, lebih detail, pojok-pojokannya kelihatan. Video kan nggak ya jelas. Ya, paling cuma berapa persen dari keseluruhan satu video itu yang kita ingat gitu kan. Iya, betul. Nah, sepeda menurut sampean sepeda terbaik itu apa? Seperti apa? Sepeda yang terbaik itu yang size-nya sesuai dengan tubuh kita. Sepeda itu kan seperti baju, harus sesuai dengan tubuh kita, fitting itu, terus ditunjang dengan komponen nggak usah terlalu wah, yang penting komponen berputar itu bekerja dengan baik, benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang aus, nggak ada yang rusak. Itu aja sih. Terus ya terutama komponen sepeda yang menempel dengan tubuh kita, saddle, hand grip, itu harus dipilih yang nyaman, senyaman mungkin. Kalau pengen touring, itu yang membuat kita bisa berlama-lama di atas sepeda. Itu. Iya. Kapan arep touring mana? Anakku sih cilik-cilik. Punya anak SPT atau anak diajari sepedaan di touring bareng. Yang membuat sampean terus untuk bersepeda itu apa? Passion. Kenapa? Passion itu adalah sesuatu yang kita lakukan, rela kita lakukan meskipun menderita, bahkan nggak ada yang membayar pun tetap kita lakukan. Itu adalah namanya passion. Dan aku akan tetap bersepeda meskipun ya I'm doing alone, it's alright. Oke. Matur nuwun. Matur nuwun sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus sampai senior ini.